Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik yang selalu mengasihi kami, yang menuntun kami dalam jalan-jalan yang penuh dengan kebahagiaan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong dan memampukan kami melewati segala situasi. Kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kitab Mazmur pasal 139 ayat yang ke-12. Tertulis demikian. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Saudara yang dikasihi Tuhan, baru-baru ini pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026, terjadi gerhana matahari total. Ada banyak orang yang bisa melihat fenomena ini, khususnya di Rusia bagian utara, Greenland, Islandia, Samudra Atlantik, Spanyol bagian utara, sampai beberapa bagian di wilayah Portugal. Sayangnya gerhana matahari total ini tidak bisa dilihat secara langsung dari Indonesia, karena jalurnya tidak melintasi wilayah Nusantara. Gerhana matahari merupakan salah satu fenomena alam yang begitu memukau. Di tengah siang hari, bulan menutupi matahari, sehingga matahari kelihatan gelap dan cahayanya menjadi redup. Tapi fenomena ini hanya sementara. Tidak lama setelahnya, cahaya matahari kembali menerangi bumi. Berbicara tentang terang atau cahaya, terang Tuhan, cahaya kemuliaan Tuhan, tidak akan bisa ditutupi oleh kegelapan apapun juga. Dalam Mazmur 139 ayat 12 ini tertulis, maka kegelapan pun tidak gelap bagimu, dan malam terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Mazmur 139 ayat 12 menjadi puncak pengakuan dari pemazmur tentang kemahahadiran Tuhan dan kemahatahuan Tuhan yang tidak dibatasi oleh batasan-batasan apapun juga. Batasan fisik yang menghalangi manusia sama sekali tidak berlaku bagi Tuhan. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, pemazmur Daud merenungkan apakah ada tempat di dunia ini yang membuatnya bisa bersembunyi dan menjauh secara total dari hadirat Tuhan. Dia membayangkan melarikan diri ke langit yang tertinggi, ke dunia orang mati, sampai ke ujung laut yang paling jauh, dan akhirnya menyadari bahwa tidak ada tempat di mana dia bisa lari dari hadirat Tuhan, dan bahkan kegelapan tidak bisa menyembunyikan dirinya dari pandangan dan dari kuasa perlindungan Tuhan. Kita manusia tidak bisa melihat dalam kegelapan, dan seringkali kita merasa takut. Kita merasa khawatir ketika diliputi oleh kegelapan. Tapi bagi Allah, kegelapan sama seperti terang. Kegelapan tidak bisa menghalangi dan tidak bisa mengalahkan terang Allah. Kegelapan juga tidak bisa menghalangi kuasa dan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Kegelapan di sini bisa berbicara secara lahiriah, secara fisik tentang kegelapan. Tapi kegelapan secara metaforis bisa berbicara juga tentang masa-masa sulit, masa-masa kesukaran, masa-masa yang penuh depresi, masa di mana ada penyakit, ada penderitaan, ada kesepian, ada ketidakpastian, ada krisis. Tapi dalam situasi kegelapan itu yang kelihatannya tidak ada jalan keluar, Tuhan
tidak bisa dibatasi kuasanya, terangnya, kemahahadirannya dalam kehidupan kita. Ada pandangan pada waktu itu bahwa dewa-dewa hanya berkuasa atas siang atau tempat yang terang. Tapi Allah yang disembah oleh Daud dan Allah yang disembah oleh kita semua di dalam Kristus Yesus Tuhan kita menguasai semua realitas, baik terang maupun gelap. Tuhan hadir dalam terang maupun dalam kegelapan hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada situasi tergelap dalam kehidupan saudara dan saya yang bisa menyembunyikan kita dari kasih, kuasa, penyertaan, dan perlindungan Tuhan. Dalam kegelapan keadaan kita saat ini, dalam penderitaan, kesukaran apapun, Tuhan hadir dan terang kuasa kasih Tuhan sanggup untuk menolong dan memulihkan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang menghiburkan dan menguatkan kami. Tidak ada kegelapan apapun yang dapat menghalangi terang kasih-Mu, terang kuasa-Mu di hidup kami. Dalam situasi kesulitan, penderitaan, krisis, kesukaran apapun, sakit penyakit, Engkau ada dan Engkau sanggup menolong, menguatkan, memulihkan, memberikan jalan keluar dan mujizat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk sukacita oleh karena hadirat-Mu, oleh karena penyertaan-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Berikanlah kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan berikanlah hikmat kepada para pemimpin bangsa kami untuk dapat mengambil keputusan, kebijakan yang bermanfaat bagi semua orang. Berkatilah juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, kesejahteraan, dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpinlah kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi atas kami semua. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pertolongan ajaib dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.